Pagi baru telah tiba, malam pun berlalu. Selamat pagi ibu bapa, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kiranya kita memasuki hari baru ini dengan pengharapan di dalam Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan, Lukas pasal 5 ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudaraku, saat ini kita hidup dalam dunia yang bising. Boleh dikatakan, ketenangan sudah merupakan suasana yang makin sulit ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut kebisingan merupakan polusi dan dinilai penyakit modern. Penyebutan ini tentu tidak gegabah, karena sebagai lembaga yang terpercaya di bidang kesehatan sejagat mempunyai alasannya, terutama efek kebisingan atas kesehatan manusia modern sekarang ini. Tidak perlu rumit mencari alasannya. Bukankah setiap hari secara terus-menerus, tanpa henti, telinga kita dijejali suara musik, TV, berita radio, podcast, maupun suara dari berbagai sumber. Bahkan kita ikut menciptakan suara yang menyumbang kebisingan. Mari sejenak kita pikirkan, berapa banyak momen setiap harinya kita habiskan untuk menikmati kesunyian. Bisa jadi sedikit sekali. Saudaraku, Tuhan Yesus banyak dicari oleh orang banyak waktu itu. Publik haus untuk mendengar suaranya dan rindu tindakan penyembuhan olehnya. Dia menjadi sosok amat dicari dan didambakan. Konsekuensinya, dia amat sibuk. Saking sibuknya, makan minum pun tidak sempat. Di tengah waktu sempit yang dimilikinya, Tuhan Yesus menyisihkan waktu untuk menyendiri ke tempat sepi. Tempat sunyi menjadi pilihan yang tetap diprioritaskan olehnya. Di tengah keramaian dan kesibukan yang padat, Tuhan Yesus menyepi. Di sana dia berdoa kepada Bapa, merenungkan diri, memulihkan batin dan fisiknya. Saudaraku, ini berarti di tengah dunia yang makin bising, kita perlu duduk dalam ketenangan dan keheningan. Bisa melakukan retreat ke tempat-tempat sepi, atau dimanapun yang kita anggap memungkinkan. Kita diam, kita mendengar suara Allah dengan hati bening, mencernanya dengan bijak. Kita merenungkan apa yang telah terjadi dan kita lakukan. Kita meresapi dan memutuskan langkah ke depan dengan lebih baik. Dari suasana heninglah, maka melahirkan hal bermutu bagi kesehatan batin dan fisik kita. Sekaligus kita bisa melihat diri kita lebih baik. Florence Nightingale, perawat yang disebut pelopor perawat modern, ia dikenal dengan nama bidadari berlampu.
atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang. Dia berkata, keberisikan atau kebisingan yang tidak perlu merupakan hal yang kejam yang bisa menambah seseorang makin sakit. Dia berpendapat suara yang tak perlu dapat menyebabkan makin menderita, kekurangan tidur, dan menghambat bagi pemulihan pasien. Dengan demikian, saudaraku, keheningan itu sangat berguna bagi Anda dan saya, bagi kita semua. Momen berkualitas untuk memulihkan diri kita secara keseluruhan, baik untuk fisik maupun batin kita. Otak kita pun perlu ketenangan. Otak kita pun diberi kesempatan untuk memulihkan dirinya. Demikian juga kehidupan rohani dan iman kita juga memperoleh kesempatan dicas, disegarkan ulang. Bagaimanapun, suara bising dan kesibukan tanpa jeda berpotensi membuat kehidupan rohani kita kering. Saudaraku, kiranya pagi ini sejenak kita melakukannya, sebagaimana Tuhan Yesus melakukannya. Pergi ke tempat sepi dan berdoa di sana. Semoga kita pun menghirup keheningan, mengisi batin kita dengan firman Tuhan, dan doa memasuki relung hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah kebisingan kehidupan, berikan kami kekuatan untuk menghayati kebesaran-Mu dalam keheningan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki pagi yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.